Halo semuanya, kembali lagi di Frag Gaming Store Channel bersama Jojo di sini, dan di video kali ini aku akan bercerita ke kalian bagaimana pengalamanku mencoba pertama kali sebuah steering wheel atau racing wheel. Karena di video ini aku akan mencoba sebuah steering wheel terbaru dari Sades Ryonix, yaitu Ryonix Kaiju XR1. Sebuah racing wheel yang sudah ada fitur force feedback-nya. Dan istimewanya lagi, harganya ini cukup terjangkau ya, yakni ada di angka Rp2,699.000. Tapi disclaimer dulu nih, kami sangat berterima kasih dengan pihak Ryonix karena telah memberikan kesempatan untuk mencoba steering wheel ini. Karena memang di sini tim kami ini jarang banget bermain game racing nih, jadi bisa dibilang apa yang akan aku katakan di video ini adalah review dari orang awam mencoba gimana sih pengalaman menggunakan steering wheel ini. Jadi buat yang tertarik, jangan tinggalin video ini ya. Nah, ini untuk steering wheelnya sudah aku pasang ya guys di setup kita. Dan maaf banget kalau kabelnya berantakan. Memang sepertinya lebih bagus kalau pakai rig beneran ya. Dan nanti kalau kalian membeli steering wheel ini, kalian bakal dapat box yang besar banget dan isinya itu sudah lengkap. Kalian bakal dapat steering wheelnya, lalu kita dapat gear shifternya juga nih. Dan kita juga mendapatkan foot pedalnya langsung. Lalu kita juga mendapatkan kabel-kabel seperti kabel USB Type-C itu USB Type-A, lalu adaptor untuk daya AC-nya, lalu ada baut untuk memasang safe mountingnya ke meja kalian. Buat build quality-nya sih full plastik ya, namun sudah solid. Yang metal itu ada di bagian lapisan pedalnya. Lalu buat steering wheelnya itu ada bagian plastiknya, dan di kanan kiri itu ada lapisan karet yang bikin grippy gitu. Untuk gear shifternya itu full plastik juga di sini. Overall secara build quality menurutku sudah oke banget untuk steering wheel harga 2 jutaan. Buat detail tombol di steering wheelnya ada 18 tombol dan 2 pedal shifter. Isinya sih sama dengan controller gamepad seperti biasanya ya. Nah, buat pemasangannya sendiri cukup mudah ya. Di sini tinggal kalian pasangkan saja di meja kalian, lalu kalian pasangkan kabel-kabelnya, tinggal plug and play saja. Dan di sini untuk Kaiju XR1 ini sudah kompatibel ke beberapa platform OS. Salah satunya ada Windows PC, lalu PlayStation 4 dan juga Xbox. Yang mana Xbox-nya itu ada dari beberapa series itu juga kompatibel. Dan di sini tentu aku mengetesnya dengan menggunakan Windows PC ya. Dan setelah kalian tancapkan, nanti steering wheelnya ini akan langsung otomatis melakukan centering sendiri. Dan setelah itu nanti steering wheelnya akan langsung terasa berat pasti. Itu tanda kalau Kaiju XR1 ini sudah berjalan dengan baik. Tapi yang unik dari Kaiju XR1 ini, pengaturan-pengaturan yang ada di steering wheel atau racing wheel ini bisa kalian atur melalui aplikasi. Yang mana aplikasi ini bisa kalian ikuti cara instalasinya dari buku manual yang diberikan. Dan di aplikasi tersebut kalian bisa melakukan beberapa pengaturan seperti pengaturan angle, kekuatan force feedbacknya, lalu damping force, friction force, dan inertia force. Ada juga settingan mapping tombol-tombolnya, lalu linearity di bagian pedalnya, dan mapping di shifternya juga. Jadi aplikasi ini pasti akan memudahkan kalian untuk mengatur beberapa settingan-settingan yang ada di racing wheel dari Kaiju XR1 ini. Namun jangan lupa untuk nyalakan Bluetooth di HP kalian ya. Karena memang koneksi untuk aplikasinya ini menggunakan koneksi Bluetooth. Oh iya, dan di aplikasi tersebut kita juga dapat menemukan beberapa preset khusus yang sudah dibikin untuk beberapa game racing atau game simulation. Jadi kalian bisa custom atau pakai yang ada di preset-preset ini kalau memang gamenya itu ada. Nah, sekarang lanjut ke pengalaman bermain gamenya nih. Saat menggunakan Kaiju XR1 ini, kita mengetesnya menggunakan game yang cukup berumur nih, yaitu game Race 07. Yap, benar banget, game ini memang terbilang umurnya sudah cukup lama. Namun kelemahannya di sini hanyalah di sini aku harus menyetingnya secara manual saja di bagian controller setting di gamenya tersebut. Namun setelah disetting, kita dapat menikmati seluruh fitur yang ada dari Kaiju XR1 ini, bahkan termasuk force feedbacknya, karena memang untuk Race 07 sendiri itu memang ada settingannya sendiri dan memang support dengan
sim racing seperti ini, wheel racing yang memang sudah ada force feedback-nya. Dan saat aku mencoba bermain game Race 07 dengan Kaiju XR1 ini, seru banget. Walaupun tetap gak bikin tambah jago ya, secara pribadi aku suka menggunakan steering wheel ini terutama di mode manual, jadi nggak otomatis ganti gearnya. Aku coba pakai shifter pedalnya dulu yang ada di setirnya, lumayan asik. Walaupun ada bunyi klik-klik yang lumayan keras ya saat kalian mengganti gearnya. Namun itu tetap bagus sih, menambah pengalaman mekanikalnya, serasa di dalam mobil beneran gitulah. Lalu kalau pakai gear shifternya di sini terasa sangat responsif. Walaupun cukup butuh waktu buat membiasakan pindah gigi dari 2 ke 3 ataupun 4 ke 5-nya. Dan rasa taktilnya itu terasa sekali. Shifternya lumayan licin buat sliding setiap pindah giginya. Dan namun kalau kita sudah terbiasa, ini sudah bukan masalah lagi. Buat foot pedalnya sendiri di sini terasa responsif juga, rasanya saat ngegas di sini bisa pelan dan kencangnya itu terasa. Buat pengereman pun di sini aku bisa merasakan setiap mobil itu bisa berbeda-beda feelingnya, memang sesuai mobil yang digunakan juga. Untuk saat ditekan juga terasa responsif, dalam pendeknya juga pas, dan buat force feedbacknya di sini terasa banget. Responnya saat menabrak dinding, lalu memasuki luar jalur, atau saat setir itu membalikan posisinya ke posisi center, atau saat berbelok tikungan tajam posisi setirnya itu akan kebanting ke kanan atau ke kiri, itu sangatlah terasa sekali. Jujur bagiku ini lumayan vibes yang sangat baru buat aku, dan memang bikin main game racing itu lebih intensif, lebih immerse, lebih seru. Getaran yang ada di setir itu bisa terasa dengan sangat baik di sini. Nah, jadi itu dia cerita pengalamanku saat menggunakan Kaiju XR1 ini. Bisa dibilang Kaiju XR1 ini sudah sangatlah worth it ya menurutku ya. Di harganya ada di angka 2,6 jutaan, kita sudah mendapatkan lengkap dari racing wheelnya, gear shifter, lalu juga foot pedalnya juga. Dan di sini pun pemasangannya juga tinggal plug and play, jadi sangatlah mudah sekali. Dan kalau melihat saingan-saingan brand lainnya memang ada yang lebih affordable, tapi itu pun kita juga jarang mendengar ya untuk nama brandnya. Di sini Ryonix itu kan miliknya Sades, jadi mungkin akan lebih sering kalian dengar juga. Dan untuk harganya sendiri memang kalau melihat merek-merek yang lebih populer itu biasanya harganya bisa menjulang tinggi, bahkan 5 jutaan sampai 10 jutaan pun juga sepertinya ada. Mungkin akan lebih perfect lagi kalau kalian pasangkan steering wheel ini ke kit yang ada. Oke, sekiranya itu saja yang bisa aku katakan tentang Kaiju XR1 dari Sades Ryonix ini. Kira-kira bagaimana pendapat kalian? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan sekali lagi apa yang aku katakan di video ini merupakan murni pendapatku saja ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dan juga subscribe ke channel kita untuk melihat video-video menarik lainnya tentang gadget gaming maupun gadget elektronik lainnya. And as always, sampai jumpa dan jangan lupa bahagia.